Oke, teman-teman, selamat malam, selamat datang pada teman-teman semua eh, dalam diskusi lanjutan dari apa yang selama ini kita diskusikan. Oke, kita mulai dari awal lagi bahwa malam ini kita membahas mengenai analisa investasi pilihan untuk beli atau sewa. Dalam hal ini kita ambil contoh operasional STS atau pelabuhan di tengah laut. Jadi STS operation itu adalah aktivitas bongkar muat di tengah laut karena apa? Karena mother vessel yang DWT-nya itu besar itu tidak bisa merapat ke pantai, ke pelabuhan di darat. Jadi komoditas atau apa komoditi yang akan diangkut itu harus dibawa dulu sama barge atau tongkang dan merapat ke STS. Kemudian di STS ini dilakukan bongkar muat dengan melalui eh, floating crane, melalui floating crane. Nah, nanti kita akan apa hitung operasional dalam dua alternatif, yaitu alternatif beli dan alternatif sewa. Oke, kita akan melihat investment itu dari sisi beli berapa, dari sisi sewa berapa. Jelas kalau dari sisi beli kita nggak apa kita pasti butuh floating crane yang nilainya besar ini 300 miliar ini dan floating office 60 miliar. Tapi kalau sewa kan kita nggak membutuhkan nggak nggak membeli gitu ya, tapi kita menyewanya. Nah, ini nilainya sangat signifikan 300 miliar, ini 60 miliaran, sekitar 60 miliar. Kemudian dalam struktur capex atau investasi ini sudah saya singkat, sudah saya batasin beberapa apa item yang penting aja. Jadi saya bedakan antara offshore, investasi untuk equipment di laut, dan onshore, yaitu investasi untuk equipment atau untuk aset di darat. Di laut ini macam-macam, yang jelas yang paling penting adalah floating crane, floating office, kemudian ada speedboat, SBNP, Grab, Yokohama Vendors, dan sebagainya ya. Nah, ini totalnya kalau kita invest, kalau kita beli, itu totalnya sekitar 390 miliar. 390 miliar. Kemudian untuk onshore-nya itu ada lahan, ada kantor operasional, ada gudang, mobil, sepeda motor, ini totalnya sekitar 19 miliar. Nah, kemudian ini jumlahnya sama antara antara alternatif beli dan sewa. Untuk onshore-nya jumlahnya sama 19 miliar, tapi yang beda adalah untuk offshore-nya. Karena di offshore ini di sewa ini kita tidak di skema sewa kita nggak beli floating crane dan floating office. Kemudian asumsi, untuk asumsi ini generik ya. Ada financial projection, durasinya kita di sini pakai 10 tahun. Makroekonomik ada inflation, ada rate. Ini inflation kita pakai 3%, rate-nya 16.200, ini juga bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Kemudian ada tax, ada PNBP. PNBP ini kalau disebut bisa juga biaya konsesi gitu ya. Karena untuk BUP atau Badan Usaha Pelabuhan untuk bisa mengoperasikan titik konsesi itu dia harus mengajukan izin konsesi ke pemerintah. Dan kalau itu disetujui, maka dia harus membayar namanya biaya konsesi atau tarif atau PNBP yang tarifnya sekitar 5% dari pendapatan ya, dari pendapatan yang diterima. Kemudian working capital ada receivable days, payable days, ini fungsinya untuk nanti kita bikin three statement model. Kemudian debt to equity ratio atau leverage, ini kita pakai asumsi debt-nya 70%, equity-nya 30%. Nah, ini juga bisa dirubah-rubah, mau 60-40, 50-50, 40-60 juga nggak apa-apa. Nanti untuk teman-teman bisa memahami lebih jauh efek dari perubahan leverage terhadap eh, hasil atau output dari perhitungan DCF kita. Kemudian debt
kita pakai interest rate 10,69%. Ini juga bisa dirubah. Loan tenor, ini nanti pengaruhnya ke financing kita, ke skema repayment loan-nya. Ini kita pakai 5 tahun. Nanti bisa dirubah. Otomatis kalau ini dirubah, nanti otomatis yang lain juga akan berubah. Kemudian WACC, teman-teman sudah berkali-kali kita bahas caranya untuk menghitung WACC. Jadi di sini saya langsung ambil angkanya saja. Angkanya kita ketemu WACC di 9,73%. Kemudian depreciation itu kita pakai straight line, salvage-nya antara 10 sampai 20%. Itu juga asumsi semua. Kemudian yang paling penting dalam kita menghitung proyeksi keuangan dari STS ini adalah proyeksi demand. Proyeksi demand ini orang di maritime logistik tuh mungkin biasa pakai istilah throughput gitu ya. Throughput ini kurang hak. Throughput. Oke, throughput. Nah, ini proyeksi asumsi juga. Kita asumsikan seperti ini proyeksinya di tahun pertama masih jadi kapasitas kren maksimal tuh 7 juta. Kemudian untuk tahun pertama throughputnya baru 1750, tahun kedua 28, terus meningkat sampai 63. Nah, ini juga asumsi yang nanti bisa dirubah kalau teman-teman mau main-main dengan hasilnya gitu ya. Ini bisa dirubah. Nanti yang bisa dirubah saya kuning-kuningin deh biar ini biar jelas ya. Ini bisa dirubah throughputnya. Nah, asumsi dalam konteks SS itu ada gearless dan geared. Ya, tadi saya jelaskan kalau gearless itu berarti kapal mother vessel-nya itu tidak punya crane sendiri, jadi dia harus dibantu dengan floating crane kita. Tadi sempat saya tanya ke ChatGPT supaya penjelasannya lebih lebih ini ya, lebih apa? Lebih terstruktur gitu ya. Gearless dan geared. Ini saya copy nanti saya copy ke itu. Jadi teman-teman dalam dalam konteks kita membuat analisa atau apa nih kalau kalau ada definisi-definisi yang nggak jelas bisa langsung tanya ke ChatGPT aja nggak apa-apa. Ya, tanya ke ChatGPT. Karena saya juga bikin-bikin analisa ini terus terang juga saya banyak terbantu ya dengan ChatGPT. Kalau nggak ada ChatGPT, saya nggak bisa melakukan analisa secepat ini. Oke, ini saya copy pastekan ke sini penjelasannya. Ini teman-teman nanti bisa lihat. Ini filenya nanti saya kirim. Nah, nanti bisa kelihat bisa apa penjelasannya geared sama gearless itu maksudnya apa gitu ya. Oke, jadi geared itu berarti geared dia kapal mother vessel itu punya crane. Jadi dia tidak membutuhkan floating crane kita untuk memindahkan angkutannya atau mengambil angkutan ke kapal dia. Sementara kalau gearless berarti si mother vessel nggak punya crane, ya, nggak punya crane sehingga dia membutuhkan floating crane kita. Gitu. Nah, ini fungsinya nanti dalam perhitungan pendapatan. Dalam perhitungan pendapatan, nah, kita akan membedakan pendapatan dari bongkar muat gearless dan geared ya. Eh, tarif ini juga asumsi, ini juga nanti teman-teman bisa rubah, teman-teman bisa rubah asumsi. Untuk gearless tarifnya itu sekarang ini sekitar 45.000, katakan begitu ya. 45.000 per ton. 45.000 per ton. Untuk gear tarifnya 37.500 per ton. Kemudian pendapatannya tinggal kita kalikan dengan throughputnya. Nah, throughput ini kita ambil dari data tadi, ini pakai rumus transpose ya, biar karena kalau kalau data sedikit sih 1, 2, 3 gitu mungkin kita tinggal tarik ya pakai sama dengan terus ambil sel dari sel. Tapi kalau data banyak itu kita pakai transpose. Kita pakai transpose, rumus transpose itu ya teman-teman nanti bisa bisa apa perdalam lagi lah. Kalau kita ulang satu persatu nanti terlalu lama.
Jadi ini pakai transpose, nanti tinggal kita ketemu pendapatan bongkar muat gearlessnya adalah 45.000 kali 1.050.000. Hasilnya 47 miliar ya sebetulnya. Cuma angkanya memang saya singkat dalam jutaan. Jadi ketemunya 47.250, sebenarnya 47 miliar 250 juta. Kemudian pendapatan bongkar muat gearnya 26.250. Sehingga total pendapatan untuk tahun pertama adalah 73.500. Demikian juga untuk tahun-tahun selanjutnya, perhitungannya sama. Cuma untuk tarifnya itu ini, ada kenaikan 5% per 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun itu naiknya 5%. Jadi 3 tahun ini 45.000, kemudian tahun keempat naik 5%, jadi 47.250. Demikian 3 tahun berikutnya naik lagi. Nah ini rumusnya udah otomatis ya. Rumusnya udah otomatis. Jadi kalau teman-teman nanti ngerubah di sini 45.000 mau misalnya berubah jadi 50.000 gitu ya. Ini nanti akan otomatis dia berubah. Oh banyak banget 500.000. Tapi ini nggak apa-apa. Ini untuk menunjukkan aja bahwa kalau teman-teman merubah ini nanti ini otomatis akan berubah. Oke. Jadi yang kuning-kuning ini bisa dirubah. Ini asumsi semua. Kemudian pendapatan kita udah dapat. Selanjutnya kita hitung biayanya. Biaya di di BUP atau di operasional pelabuhan, baik terum maupun STS, itu biasanya dibedakan antara biaya operasi langsung dan biaya operasi tidak langsung. Sebetulnya sama aja di perusahaan manufacturing kan kita ada namanya cost of goods sold gitu ya. Eh, Kemudian ada biaya operasi atau biaya umum dan administrasi. Nah, kalau di BUP itu istilahnya biaya operasi langsung dan biaya operasi tidak langsung. Kenapa? Karena ini sesuai dengan ketentuan PM35 dari Kemenhub bahwa pengajuan konsesi struktur dari laba rugi itu harus seperti itu gitu. Harus membedakan antara biaya langsung, biaya operasi langsung dan biaya operasi tidak langsung. Sebetulnya ini juga harus dibedakan antara biaya variabel dan biaya tetap. Tapi udahlah, yang penting kita di sini bukan masalah teorinya, tapi kita ingin insight-nya. Ingin insight eh, apa bedanya antara investasi dengan beli atau dengan sewa. Jadi ini saya sederhanakan semua. Cuma tetap tetap saya breakdown dari biaya operasi langsung itu ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya bahan dan energi, ada biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya PNBP atau konsesi yang tadi saya jelaskan ya. Itu 5%, 5% itu dihitung dari pendapatan. Kemudian ada biaya TKBM atau tenaga kerja bongkar muat. Ini juga tarifnya beda antara bongkar muat gearless dan gear. Eh, oke, di sini saya samakan ya, nggak apa-apa. Tapi yang jelas mau disatukan juga nggak apa-apa. Ini sudah saya bedakan. Mungkin di lapangan ini beda tarifnya. Mungkin gearless, di gearless karena dia punya udah punya kren sendiri di kapalnya, mungkin tarifnya lebih murah gitu ya. Di gear mungkin tarifnya lebih besar karena melibatkan tenaga kerja kita. Tapi nggak apa-apa, ini kita rubah sedikit aja nggak apa-apa. 1.300 misalnya. 1.300. Oke. Nah ini setiap 3 tahun dia akan naik sebesar 10%. Nah ini akan otomatis terhitung. Akan otomatis terhitung. Jadi kenaikannya 10% per 3 tahun. Bisa per 5 tahun ini dirubah jadi 5 juga bisa. Dirubah 5 tahun bisa. Nah ini perubahannya nanti akan secara otomatis di setiap setelah tahun kelima. Setelah tahun kelima baru berubah. Nah ini saya kembalikan dulu ke asal. Jadi ini bisa dirubah. Ini saya kuningin juga nggak apa-apa. Saya kuningin. Yang ini yang bisa dirubah-rubah ini yang saya kuningin ya. Saya kuningin. Kalau yang tidak saya tandain kuning berarti itu udah rumus atau nggak perlu dirubah lah. Oke, kemudian jasa alih muat
KSOP itu juga sama tarifnya. Kemudian kalau mau dirubah eh, kenaikannya maupun jangka waktunya juga bisa. Jumlahnya ini juga bisa dirubah. Misalnya ini 1.400 lah katakanlah begitu ya. 1.400 nggak apa-apa kita rubah. Nah ini dia akan berubah otomatis. Hitungannya juga akan berubah. Kemudian ada jasa-jasa yang eh, yang harus ada tapi tidak dikerjakan langsung oleh BUP dan biasanya dia pakai third parties, misalnya jasa pandu, jasa mooring atau unmooring, towage gitu ya. Jadi logikanya kalau kapal besar itu mau merapat ke STS, dia tidak bisa merapat dengan sendirinya. Dia harus dipandu. Harus dipandu, kemudian harus dibantu tambat gitu ya, harus dibantu untuk merapat. Nah, itu kita pakai jasa dari third parties. Nah, ini total angka-angkanya seperti ini. Saya pakai asumsi persen dari pendapatan. Jadi kalau kalau sebetulnya ada hitungannya, hitungannya itu kalau pandu itu ada tarif-tarifnya gitu, tapi nanti terlalu panjang dan terlalu lama. Jadi saya pakai asumsi persentase dari pendapatan aja. Kemudian karena ini adalah asumsi untuk beli, ya, asumsi untuk financial projection beli, ini saya view ini deh, freeze, oke, sorry, 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 sorry. Wah, jadi karena ini asumsi untuk beli, maka biaya sewa nggak ada. Ya. Biaya sewanya nggak ada. Kemudian dari tadi kita udah hitung pendapatan, biaya operasi langsung, berarti kita dapat laba kotor. Laba kotor adalah pendapatan dikurangi biaya operasi langsung. Ini udah rumus semua. Ketemu 10 tahun laba kotornya adalah 1,3. Ini total 10 tahun. Masing-masing tahunnya ini. Masing-masing tahunnya ini. Kemudian biaya operasi tidak langsung itu ada biaya pegawai, pegawai kantor maksudnya karena bagaimanapun dia masih membutuhkan koordinasi di darat. Sehingga meskipun STS dia juga ada kantor di darat. Nah, itu ada pegawai kayak direkturnya atau manajernya kan pasti di darat ya nggak mungkin nongkrong di laut gitu. Kemudian ada biaya pegawai, ada biaya bahan dan energi, ada biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya umum dan administrasi, dan biaya penyusutan dan amortisasi untuk non non laut ya non apa non equipment laut. Nah ini teman-teman kalau mau melihat hitungannya biaya tenaga kerja langsung misalnya, ini bisa diklik di ini yang apa yang keterangan biaya tenaga kerja langsungnya nanti akan masuk ke sheet biayanya untuk perhitungan biaya tenaga kerja langsung, ngitungnya kayak gimana gitu. Nah ini asumsinya SDM laut itu ada master, ada radio officer, ada chief engineer, ada mekanik, ada chef, superintendent, support personal dan lain-lain. Nah ini masing ada asumsi gaji pokoknya masing-masing. Ini juga bisa dirubah. Nah, asumsi-asumsi ini jumlah gaji berapa kali setahun, kenaikan berapa persen per tahunnya juga bisa dirubah. Ya, kalau teman-teman mau merubah. Oke. Kemudian jumlah masing-masing orangnya, ini juga asumsi bisa dirubah. Nah, hitung-hitungan ini udah otomatis. Untuk tahun pertama tinggal ngitung aja gaji per bulan berapa, dibayar setahun berapa kali, dan dikali 12. Karena ini bulanan ya, gaji bulanan ketemu 480 di sini yang tahun pertama untuk master ketemu 483 juta. Nah, dengan kenaikan 5%, ya ini tinggal masuk rumus saja. Ini udah rumus semua. Jadi ini akan otomatis terhitung ya. Karena ini udah rumus semua. Oke. Kemudian kita ketemu total gajinya untuk tahun pertama 4,7 miliar untuk biaya tenaga kerja laut, dan untuk biaya tenaga kerja yang di kantor, yang di darat atau SDM darat, itu ada direktur, ada manajer keuangan, ada manajer operation, manajer HRD, dan seterusnya. Itu totalnya tahun pertama 3,2 miliar. Nah, ini semua hitungannya masuk ke financial projection kita. Ya, ada di tenaga biaya operasi langsung dan biaya operasi tidak langsung.
Demikian juga dengan biaya yang lain seperti biaya bahan dan energi ini bisa kita lihat hitungannya seperti ini kira-kira gitu ya. Biaya bahan offshore, biaya bahan itu biaya consumable berarti ya. Itu ada oli mesin, ada oli hidrolik, tire fender dan sebagainya. Nah, ini asumsi pemakaiannya dalam 1 tahun, kemudian harga satuannya. Jadi biaya total per tahunnya kita bisa dapat untuk tahun pertama kita ambil dari kalkulasi ini dengan asumsi kenaikan 5% per tahun. Nah, ini otomatis hasilnya akan otomatis. Jadi ini pun bisa dirubah, asumsi-asumsi ini bisa dirubah. Ya. Asumsi ini bisa dirubah. Jadi mulai dari pemakaian per tahun, harga satuan, dan sebagainya bisa dirubah. Kalau ini dirubah, otomatis ini akan berubah. Demikian juga asumsi kenaikan harga yang 5% ini juga bisa dirubah. Demikian juga yang lain, ini biaya energi untuk offshore, floating crane, itu kira-kira butuh 50 liter diesel gitu ya, apa minyak minyak diesel 50 liter per jam, operasionalnya 12 jam, dalam setahun 300 hari dan sebagainya. Ini hitungannya kira-kira dalam tahun pertama untuk biaya energi offshore adalah 3,5 miliar. 3,5. Jadi biaya energi itu adalah biaya tenaga bahan bakar dan biaya elektrik atau listrik lah ya. Itu totalnya biaya energi offshore 5,9 sehingga biaya bahan dan energi offshore untuk tahun pertama itu 5,1 dengan udah mempertimbangkan kenaikan ini untuk kenaikan konsumsi 5%, kenaikan biaya listrik 10% per 3 tahun. Ini rumusnya udah otomatis semua, jadi tinggal merubah asumsi-asumsinya aja. Tinggal merubah asumsinya aja. Oke, jadi kalau mau dirubah, mau mau mencoba berubah dan lain-lain. Nah ini teman-teman kalau mau memakai template ini untuk kebutuhan lain, nggak masalah. Yang penting total-total ini jangan dirubah. Maksudnya karena di financial projection yang kita ambil kan total-totalnya ini. Jadi kalau di atasnya mau berubah kayak apa hitungannya terserah nggak apa-apa. Yang penting totalnya masuk ke sini, gitu ya. Masuk ke total-total ini. Jadi nanti akan tetap keambil sama financial projectionnya. Ya. Jadi misalnya untuk manufacturing gitu, nggak apa-apa. Manufacturing ini dirubah nih. Itemnya kan pasti beda. Item beda, perhitungannya beda dan sebagainya beda. Nggak masalah mau kayak gimana hitungannya, nggak masalah. Yang penting totalnya masuk ke sini. Ya, totalnya masuk ke sini. Terutama ini yang total biaya bahan dan energi. Ini totalnya harus masuk ke sini. Karena hitungan di projectionnya itu ngambil dari situ. Jadi mau dirubah di atasnya nggak masalah. Ya, dirubah di atasnya nggak masalah. Yang penting totalnya yang saya tandain ini masuk, angkanya masuk ke total yang saya tandain itu. Oke. Demikian juga yang biaya untuk onshore-nya. Ini biaya tidak langsung berarti ya kalau di pabrik gitu ya. Biaya tidak langsung, bahan pembantu, sorry, bukan bahan pembantu, biaya umum dan administrasi gitu ya. Itu silahkan mau dirubah apa-apa, yang penting totalnya masuk di sini. Ya, totalnya masuk di sini, karena itu yang akan diambil sama yang masuk ke proyeksi. Yang masuk ke projection itu total-totalnya tadi. Ya, biaya bahan, energi. Nah, kemudian biaya pemeliharaan kita bisa lihat perhitungannya dari semua aset yang kita punya kan pasti ada biaya pemeliharaan itu maintenance and repair gitu ya. Nah, itu kita pakai asumsi biaya pemeliharaan adalah 3% dari nilai aset dengan price increase-nya 3% per tahun. Nah, ini asumsi ini udah masuk semua ke rumus, udah masuk rumus semua, jadi ini udah otomatis hitungannya. Udah otomatis, kemudian yang onshore juga sama, kita juga harus memelihara lahan kita, kantor kita, gudang, mobil, sepeda motor, itu pasti ada biaya pemeliharaannya. Nah, ini pakai asumsi yang sama, 3% dari nilai aset dan price increase-nya 3%. Nah, tadi yang masuk ke ini juga sama, ini yang masuk adalah yang totalnya, yang subtotal ini untuk
untuk offshore atau kalau di pabrik itu biaya langsungnya gitu ya, biaya kos masuk ke HPP-nya. Ya, ini yang harus harus apa perhitungannya macam-macam atau itemnya berubah bagaimanapun nggak masalah. Yang penting totalnya masuk ke sini, total masuk ke sini dan itu yang akan diambil sama eh, ke financial projection-nya. Jadi ini yang nggak boleh di apa dirubah atau dipindah gitu ya maksudnya supaya supaya rumusnya tetap ya. Tapi kalau teman-teman udah paham logiknya sih nggak masalah. Kalau logiknya udah paham mau mau dirubah kayak apapun nggak masalah. Kalau hanya mau pakai template-nya ya kuncinya itu. Ini boleh berubah di atas karena biaya produksi tiap perusahaan kan beda-beda gitu ya, biaya produksi langsung apa aja. Yang penting totalnya masuk ke sel-sel ini. Sel-sel ini jangan dipindah. Oke, kemudian biaya penyusutan karena ini beli berarti floating crane dan floating office kita beli ya. Kita beli dan disusutkan. Nah, disusutkan selama 10 tahun. Nah, ini juga sudah otomatis rumusnya. Kalau teman-teman lihat rumusnya bikin pusing gitu ya. Ini bukan karena saya pinter atau saya jago Excel, tapi karena saya tanya ChatGPT. Ini rumus dari ChatGPT. Tapi tetap kita uji gitu loh. Bener nggak rumusnya gitu kan. Kita tetap uji gitu. Dan ternyata setelah diuji rumusnya benar ya udah kita pakai gitu. Jadi itu yang saya bilang eh, tanpa ChatGPT saya nggak akan secepat itu bikin eh, finance model seperti ini gitu. Tapi dengan bantuan ChatGPT ya alhamdulillah ini bisa cepat gitu. Ya, rumusnya kelihatan kelihatan bikin mumet, tapi sebetulnya yang bikin bukan saya ini yang bikin ChatGPT. Oke, ini yang penting logiknya di sini bahwa untuk beli tahun pertama kita masukin floating crane dan floating office 300 miliar dan 60 miliar masuk, kemudian yang lain-lain masuk. Oke, dan kemudian kita hitung ke rumus depresiasinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada IDC ya, interest during construction. Nah, IDC ini harus di bawah capex. Kalau capex itu berarti benar-benar yang kita beli gitu ya. Sedangkan IDC ini efek dari financing. Nah, efek dari financing, kalau ini masuk ke capex di sini nanti akan circularity. Hitungannya akan muter-muter, nggak selesai-selesai. Makanya ini harus di bawah capex. Tapi secara total investasi ini tetap masuk. Nah, ini teman-teman nggak perlu pusing karena ini semua rumusnya udah otomatis. Nah, perhitungan financingnya juga udah otomatis. Jadi yang ini juga tinggal ngambil dari sheet capex tadi ya. Jadi sheet capex ini merupakan apa sumber utama sama demand ya, sama demand. Ini tadi sumber utamanya. Ya, jadi di sheet depresiasi ini datanya juga ngambil dari capex tadi, dari capex. Oke. Yang perlu teman-teman ingat bahwa ini depresiasi untuk skema beli. Dalam skema beli, floating crane dan floating office masuk dalam perhitungan depresiasi. Oke, kemudian kita masuk lagi ke projection, back to financial projection. Biaya penyesutan, biaya asuransi ini juga asumsinya 0,05% dari nilai aset, aset yang kita asuransikan gitu ya. Nah, dari aset-aset yang tadi kita beli, kita asumsikan yang diasuransikan nih, ada floating crane, ada floating office, speedboat, SBNP, Grab, Yokohama Vendors, Dozer dan Wheel Loader. Ini kita asuransikan semua. Nah, ini masuk nilainya di sini asumsi biaya asuransi adalah 0,05% dari nilai aset ya, dengan price increase 3% per tahun. Ya, price increase-nya 3% per tahun. Kemudian yang offshore, yang onshore ini bukan offshore ini onshore. Yang onshore ada kantor, ada gudang, ada mobil, ya, kendaraan gitu ya. Itu kita asuransikan semua dengan asumsi yang sama, biaya asuransinya 0,65%.
dari nilai aset dengan price increase 3% per tahun. Ini semua udah otomatis hitungannya, sehingga kita dapat biaya asuransi offshore-nya adalah 2526, 2,5 miliar gitu ya. Kemudian tahun kedua 2,6 karena naik 3% setiap tahun. Nah, ini masuk nanti ke biaya langsung asuransi 2,5, 2,6 dan seterusnya. Cocok kan? Ya, 2,5, 2,6 dan seterusnya. Oke, masuk ke sini udah biaya asuransi, kemudian biaya konsesi itu 5% dari pendapatan. Nah, ini tinggal dikalikan 5% kali 73.500 ketemu 3,6, 5% dari 11.000 117.000 ketemu 5,8 dan seterusnya sampai tahun ke-10. Kemudian ada biaya TKBM. Biaya TKBM asumsinya kenaikan 10% per 3 tahun. Tarif dasarnya untuk gearless 1.200, untuk gear 1.300 dengan kenaikan 10% per 3 tahun. Ini otomatis akan terhitung kenaikannya dikalikan throughputnya sehingga ketemu biaya bongkar muat eh, biaya TKBM-nya untuk masing-masing skema dan ketemu total TKBM-nya. Ini udah hitungan-hitungan yang nggak nggak terlalu rumit gitu ya, karena tinggal mengalihkan tarif dengan throughput aja. Kemudian jasa alih muat ke KSOP, ini juga tarif base tarifnya kita bedakan antara gearless dan geared. Ini 1.300 untuk gearless dan 1.400 untuk geared. Kemudian tarifnya 10%, kenaikan setiap 3 tahun. Ini juga rumusnya udah otomatis kenaikannya, biayanya tinggal dikalikan tarif dengan throughputnya. Oke, ketemu totalnya per tahun 2,3 miliar dan seterusnya. Ini juga perhitungannya tidak terlalu rumit. Kemudian offshore support by third parties itu terkait dengan jasa-jasa yang tidak dilakukan langsung oleh BUP, tapi dilakukan oleh pihak lain dalam rangka operasional STS. Karena dalam operasional STS itu kapal-kapal besar nggak bisa dengan sendirinya merapat ke STS, dia harus dipandu, kemudian harus dibantu tambat dan sebagainya. Jadi ada jasa pandu, ada jasa mooring, unmooring, ada towage dan sebagainya. Nah, ini dilakukan oleh third parties. Nah, itu sebetulnya ada hitungan sendiri, ada tarif-tarifnya dan cukup ribet gitu ya. Kalau tarifnya itu ada per DWT, per apa ship call dan sebagainya. Tapi ini saya sederhanakan aja sebagai persentase dari pendapatan. Jadi untuk pandu 5% dari pendapatan, mooring 3% dari pendapatan, towage 3% dari pendapatan. Nah, ini tinggal dikalikan pendapatan. Sehingga kita dapat total biaya offshore support itu 8 miliar untuk tahun pertama, tahun kedua 12 miliar, tahun ketiga ini karena persentase dari pendapatan ya. Persentase dari pendapatan. Sedangkan untuk biaya sewa, karena ini skema beli berarti nggak ada biaya sewa. Nggak ada, kita anggap nggak ada biaya sewa ya, supaya mempermudah aja, supaya mempermudah kita nanti mendapatkan insight gitu. Dan kebetulan investasi untuk floating crane dan floating office itu termasuk sangat besar, jadi nanti kelihatan banget hasilnya. Kemudian untuk biaya operasi tidak langsung ada biaya pegawai, biaya ini perhitungannya sudah tadi kita lihat ya, biaya pegawai ini yang bawah ini BOTL, biaya operasi tidak langsung atau biaya umum dan administrasi gitu ya kalau di perusahaan-perusahaan yang umum gitu. Kemudian ada biaya bahan dan energi, ini juga di bawah, biaya bahan onshore berapa. Ini juga perhitungan ini bisa dirubah kalau teman-teman mau mau aplikasi perhitungan ini ke perusahaan lain jenis gitu ya, manufacturing atau apa. Yang penting ini nilai-nilai totalnya itu perhitungan di atas itu masuk ke nilai-nilai total ini. Karena yang masuk ke template perhitungan di proyeksi itu adalah yang total-total ini. Oke. Kemudian biaya pemeliharaan ini juga sama, hitungannya yang bawah ini onshore. Kemudian biaya penyusutan. Penyusutan ini adalah penyusutan lahan di darat gitu ya, onshore. Kalau lahan tuh nggak disusutkan ya, kan tanah itu nggak ada penyusutan.
Kemudian yang disebutkan adalah kantor operasional. Ini asumsinya usia manfaatnya 20 tahun. Kemudian ada gudang, usia manfaat 20, mobil 5 tahun usia manfaatnya dengan nilai sisa gitu. Artinya setelah masa manfaat selesai ini masih ada nilainya. Kalau kantor nilainya kira-kira 10%, gudang 10%, mobil direksi. Kalau mobil tuh 5 tahun biasanya sekitar 25 persenan gitu ya nilainya. Ini nilai sisanya. Nah, ini otomatis, ini rumusnya udah otomatis. Tadi yang saya bilang, saya minta bantuan ChatGPT untuk cari rumusnya, untuk bikin rumusnya. Kita tinggal cek, kita tinggal tes rumusnya, karena nggak sekali jadi biasanya. Kita minta rumus ke ChatGPT juga nggak sekali jadi. Yang penting promnya kita itu jelas, kita inputnya apa. Misalnya gini, saya mau mengisi kolom ini. Kolom ini asalnya dari sheet mana, range-nya apa, atau kolom yang mana, dan hasilnya saya mau seperti ini, gitu. Jadi kembali ke teori yang pernah kita pelajari, bagaimana membuat prompt ChatGPT gitu ya. Itu harus jelas, inputnya apa, prosesnya mau kayak gimana, dan outputnya mau kayak apa. Gitu. Dan nanti dia akan bikin rumusnya, dan itu harus kita tes. Kita tes sampai benar. Biasanya ya tiga, tiga, empat atau 5 kali lah. 3, 4, 5 kali itu baru ketemu. Jadi biasanya nggak sekali. Kecuali kalau rumusnya rumus mudah gitu. Kalau rumus yang agak rumit itu biasanya 3, 4, 5 kali lah. Oke, jadi ini sudah masuk otomatis rumusnya ke sini. Eh, untuk depresiasi biaya operasional tidak langsung. Kemudian eh, ada biaya bunga pinjaman. Nah, biaya bunga pinjaman ini terkait dengan financing. Oke, kita masuk ke financing. Ya, kita financing. Ini rumusnya saya pakai anuitas. Rumusnya saya pakai anuitas. Kita beli tadi, kita beli di awal, capex ini 300 untuk floating crane 300 miliar, floating office 60 miliar sehingga total capex kita adalah 409.647. Beda ya dengan capex sewa. Capex sewa karena kita nggak beli floating crane dan kita nggak beli floating office, total capexnya cuma cuma 49 miliar. Kalau ini di skema beli, capexnya 409.647. Kemudian tidak tadi kita asumsi DER-nya adalah 70-30. Artinya berarti eh, total 409 ini 70% dibiayai dari hutang dan 30% dibiayai dari equity. Ya. Nah, ini masuk ke tadi ke financing schedule kita. Debt-nya 70%, equity-nya 30%. Total capex-nya adalah 409. Nah, ini udah otomatis hitungannya berarti kalau debt-nya 70% kali 409.647 adalah 286, equity-nya adalah 30% kali 409.647, 647. Ketemunya 122. Nah, berarti yang jadi utang adalah 286.753. Nah, ini akan otomatis ketarik di sini sebagai loan pertama, loan ke-1. 286.753. Bunga tahunan dari asumsi tadi adalah 10,69. 10,69. Ini kita tarik ke sini 10,69. Kemudian masa pengembalian 5 tahun, tenornya 5 tahun, dan ada grace period 12 bulan. Grace period itu adalah dia tidak bayar installment. Dia tidak bayar installment dan tidak berarti tidak bayar bunga, tapi bunganya itu jadi hutang baru. Gitu. Jadi hutang baru. Biasanya itu terjadi di masa konstruksi, di masa awal konstruksi. Nah, ini kita asumsikan grace periodnya 12 bulan. Artinya dalam setahun dia tidak bayar installment, tidak bayar eh, prinsipal maupun bunga, tapi bunganya akan ditarik ke tahun berikutnya, 12 bulan.
Jadi istilahnya grace period. Grace period ini akan menjadi hutang baru. Jadi beginning balance di year awal waktu kita tarik hutang adalah 286 ditambah dengan bunga selama setahun sehingga total beginning balance untuk loannya itu adalah beginning balance awal tahun lalu ditambah dengan interest selama setahun itu ketemu di 317. Ending balance-nya jadi 317. Nah, ini juga bisa berubah. Misalnya, grace period-nya nggak sampai 12 bulan, kok kita ngambil utangnya di tengah tahun, katakanlah grace period-nya cuma 6 bulan gitu. Ini bisa dirubah 6 bulan, gitu kan. Nah, ini otomatis akan berubah hitungannya. Hitungannya akan otomatis berubah. Nah, jadi, yang di sini ini udah rumus, tidak perlu dirubah. Sampai ke tahun 10 ini rumus tidak perlu berubah. Kemudian katakanlah masa pengembaliannya jangan 5 tahun lah, 8 tahun gitu kan. 8 tahun kita rubah 8 tahun, nah ini akan otomatis berubah sampai 8 tahun. Hitungannya akan otomatis sampai 8 tahun. Jadi yang di sini nggak perlu dirubah, ini udah akan otomatis ngikutin asumsi-asumsi yang saya kuningin ini. Saya kuningin. Oke, ini saya kembalikan dulu. 5 tahun, tadi di sini 12 bulan. 12 bulan. Nah, teman-teman dilihat di sini kan masih kosong. Ya, loan kedua belum ada, loan ketiga belum ada, loan keempat belum ada. Tapi ini sebetulnya rumusnya udah ready. Rumusnya udah ready di sini. Jadi kalau ini terisi, ini akan otomatis terisi. Nah, ini terisinya kapan? Terisinya kalau kita ngambil loan kedua. Loan kedua di tahun berikutnya gitu kan. Kapan kita ngambil loan kedua? Yaitu saat ending cash kita atau cash kita tuh negatif. Jadi pada saat operasional atau cash from operatingnya itu belum bisa menutupi kebutuhan cash di tahun tersebut. Kapan itu? Kita lihat di financial projection. Kita lihat di financial projection di three statement method, di statement modelnya. Jadi kalau ini kan tadi kita udah dapat laba rugi, ya. Kita udah dapat laba rugi. Nah, kemudian kita masuk ke balance sheet-nya. Nah, balance sheet ini seperti teman-teman udah belajar di three statement itu didukung oleh asumsi-asumsi dan supporting schedule. Ya, ada asumsi piutang, ada asumsi persediaan, ada aset lancar, hutang dagang, liabilitas lancar lain-lain dan sebagainya. Ini asumsi semua. Di sini piutang asumsinya tadi kan 30%, sorry, 30 hari. 30 hari berarti 1/12 ya. 1/12 itu sekitar 8,3%. 8,3% dari revenue. Ada juga asumsi yang pakai debt receivable outstanding atau yang lain gitu. Ya monggo silahkan nggak apa-apa. Karena itu asumsi aja. Yang penting asumsi ini nanti akan membangun nilai di balance sheet. Nanti akan membangun nilai di balance sheet ini. Piutang adalah I153 kali I20. 153 itu tadi presentasi ini dikali salesnya ya. 175 kalau nggak salah tadi. Ya, 73. Nah, itu ke metode three statement yang sudah kita bicarakan di webinar-webinar sebelumnya. Oke. Nah, demikian juga yang lain, ini yang lain adalah proses three statement, ada schedule aset tetap, ada schedule apa working capital schedule, aset tetap, intangible, ada schedule hutang jangka panjang, schedule saham, schedule return earning dan sebagainya. Nah, ini nggak akan kita bahas sekarang karena sudah kita bahas, makanya di pengantar webinar ini saya bilang kalau bisa teman-teman yang sudah paham three statement supaya kita tidak mengulang teorinya lagi. Nah, yang kita akan lihat adalah tadi efek financing. Efek financing berarti kita lihat di cash flow. Nah, cash flow ini kalau di three statement itu kan saldo cash flow yang di atas ini yang di balance sheet itu adalah kita ambil dari cash flow perhitungan cash flow kita yaitu saldo kas akhir. Ya. Saldo kas akhir ini kalau di sini ketemu saldo kas akhirnya adalah 59,3 ya. Nah, ini yang kita bawa ke saldo kas di balance sheet. Nah, dari sini aja kelihatan kan nggak mungkin kan saldo kas itu atau saldo bank itu negatif kan nggak mungkin. Nah, berarti ini harus dirubah jadi positif. Nah, ngerubahnya berarti yaitu tadi men-trigger kebutuhan pendanaan. Berarti kita butuh pendanaan
untuk menutup 59,3 ini. Berapa pendanaannya? Ya udah kita isi di sini. Mungkin karena 70-30, oke kira-kira 70.000. Coba 70.000 masuk nggak? Kita masukin aja 70.000 di yang kuning ini, yang kuning, yang hijau ya. Yang saya blok hijau ini masukin 70.000. Ternyata kita tambahin dana 70.000 pun nih saldo kasnya masih negatif. Oke, kita tambahin 75.000 kalau gitu. Sorry, 75.000. Kita tambahin 75.000. Nah, 75.000 udah positif. Oke lah, cukup 75.000. Nah, 75.000 inilah yang akan lari ke tadi, ke financing. Nah, 75.000. Ini akan otomatis lari ke financing dengan komposisi utangnya 52.500 yaitu 70% dan equity-nya 22.500. Ya. Nah, kalau terus Pak itu yang apa untuk nutup kekurangan itu kita nggak usah utang, kita pakai equity semua. Ya nggak apa-apa, ini berarti tinggal dinolin semua masuk ke equity. Nggak apa-apa. Tapi nanti berarti di sini nggak ada terhitung ya, nggak ada terhitung utang. Itu nggak apa-apa. Oke, tapi ini sementara ini kita strict ke debt to equity 70-30 ya supaya supaya apa tidak merambah kemana-mana dulu. Eh, Kemudian kita lihat lagi di projectionnya, back to financial projection ya. Back to financial projection yang tadi, oke tahun pertama udah positif. Saldo kas di atas juga udah positif. Ya, 2070. Balance sheet-nya masih oke. Tapi di tahun kedua, saldo akhir kasnya masih negatif nih. Masih 41,5 gitu. Nah, ini berarti kita butuh pendanaan kedua. Pendanaan kedua katakanlah 50. Kita masukin 50. Nah, ini udah positif. Ya cukup lah 50. Atau tambahin dulu, tambahin dikit deh. 52.500. Biar saldo kasnya agak-agak berasa gitu ya. 52.500. Nah, ini juga langsung masuk ke financingnya. Langsung masuk ke financing. 52.500 dengan debt to equity rasionya 70-30 berarti debt-nya 36.750. Ini langsung masuk ke loan ketiga ya. Yang tadi 52.500 masuk ke loan kedua ya. 5 tahun, hutangnya 5 tahun akan langsung terhitung annuitasnya. Nah, tahun ketiga 36.750 langsung masuk ke loan ketiga, langsung terhitung annuitasnya. Oke. Kita lihat lagi yang tahun ke berikutnya. Tentu berikutnya terasa masih negatif juga. Artinya masih butuh pendanaan gitu loh untuk nutup nutup kebutuhan cash flow-nya. Nah, ini kita tambahin berapa? Negatif 16. Kira-kira oke lah 25 gitu. 25 kebanyakan kayaknya sih. 25 oke kurangin 22.500 lah. Deh, 22.500. Oh, 22.500. Ya, oke. Jadi 1,9 di atas berarti saldo kasnya 1,9. Oke, cukup lah ya. Udah positif. Nah, ini pendanaan yang kita butuhkan dalam skema beli untuk setiap tahunnya. Selain yang tadi, kalau lengkapnya kita lihat di financing. Di financing berarti pendanaan yang kita butuhkan dari debt itu adalah dari 286 untuk investasi awal, kemudian tahun kedua 52.500, tahun ketiga 36.750, tahun berikutnya 15.750. Nah, ini akan otomatis ke 15.70 juga masuk ke sini, otomatis nanti akan terhitung anuitasnya. Nah, ini semua nanti akan disamerikan di bawah, ya. Akan disamerikan di bawah untuk biaya bunga, total biaya bunga berapa, total principal repayment-nya berapa. Nah, ini nanti semua yang ini akan lari ke tadi perhitungan cash flow dan nanti lari ke perhitungan free cash flow yang di DCF ya, di DCF analysis. Nah, dari skema beli ini berarti kita membutuhkan total hutang itu sekitar 391.753. 391.753. Oke, begitu siklusnya. Siklusnya begitu. Kemudian ini untuk beli ya, untuk beli sudah kita dapat.
proyeksinya seperti ini. Oke, kita kemudian yang sewa, ke yang sewa. Financial projection sewa. Oke, di financial projection sewa itu sama saja pendapatan kan sama. Ya, pendapatan sama, totalnya di tahun pertama 73.500, tahun kedua 117 dan seterusnya. Kemudian biaya tenaga kerja langsung ini juga oke. Biaya tenaga kerja langsung juga saya kira sama sih. Sama sebentar projection ya. Biaya tenaga kerja langsung sama, biaya bahan dan energi juga sama. Ya, kita pakai yang perhitungan tadi. Kemudian biaya pemeliharaan, nah biaya pemeliharaan beda. Ya, biaya pemeliharaan beda. Karena apa? Karena biaya pemeliharaan kita kan pakai floating crane dan floating office dari sewa. Sementara sewa kita adalah wet lease ya. Wet lease artinya biaya maintenance, biaya insurance ya. Ini biaya sewa kita. Biaya sewa itu kita asumsinya skema wet lease, yaitu maintenance rutin, insurance, certification itu ditanggung oleh pemilik floating crane. Nah, nah ini kita masuk dulu ke tadi ya. Oke, kita langsung ke biaya sewa aja dulu. Jadi biaya sewa ini yang tadi di skema beli kan biaya sewa kosong ya, nol ya. Nah, biaya sewa di skema sewa ini kita sudah ada hitungannya. Asumsinya adalah skema wet lease, yaitu maintenance rutin, insurance, dan certification, asuransi, dan lainnya itu menjadi tanggungan pemilik floating crane. Ya, jadi kita cuma mengoperasikan aja. Kita mengoperasikan aja. Kenaikan biaya sewanya 5% per tahun. Nah, ini driver biaya sewa nggak usah di apa perhatikan. Kenaikan biaya sewa 5% per tahun. Dengan asumsi biaya sewanya dari tahun pertama adalah 45 miliar. Tahun pertama asumsinya biaya sewa 45 miliar untuk floating crane dan 9 miliar untuk floating office. Nah, ini asumsi ya 45 miliar. Asumsinya gini, harga sewa harga beli floating kan 30 ya. 300 miliar. Nah, biasanya itu biaya sewanya itu setahun 15%. 15% dari 15% dari 300 miliar. Jadi sekitar 45 miliar. Sekitar 45 miliar. Nah, biaya sewa ini, baik floating crane maupun floating office ini akan menjadi trigger keputusan nantinya. Jadi misalnya teman-teman dalam konteks realitinya menghadapi pilihan gitu ya, untuk sewa atau beli, biaya sewa beserta dengan term and condition dari sewa itu yang akan menjadi pertimbangan. Ya. Karena term and condition ini akan berpengaruh pada biaya-biaya operasional kita. Misalnya kalau di sini maintenance rutin kan udah menjadi tanggungan pemilik floating crane gitu ya. Tapi kalau dalam skema lain ternyata maintenance rutin, insurance itu menjadi tanggungan penyewa, maka itu akan menambah biaya operasional. Dalam konteks ini, kita pakai skema waitlist, maintenance rutin, insurance, dan certification ditanggung oleh pemilik floating crane. Jadi biaya 45 miliar setahun ini sudah termasuk biaya maintenance, sudah termasuk biaya insurance. Pokoknya kita sebagai penyewa hanya tinggal mengoperasikan saja. Jadi kalau ada kerusakan-kerusakan atau ada apa mungkin menjadi tanggungan dari pemilik floating crane gitu ya. Itu asumsinya seperti itu. Nah, kalau seperti itu konteksnya, kalau kita lihat di financial projection kita, maka biaya pemeliharaan ini akan turun drastis ya. Biaya pemeliharaan akan turun drastis karena biaya pemeliharaan kita nggak masukin sebagai operasional di projection kita. Kita keluarkan karena itu sudah ditanggung oleh pemilik floating crane.
otomatis akan berpengaruh terhadap besaran dari biaya operasional. Ini subtotal offshore ya. Subtotal offshore. Oke, jadi pengaruhnya di operasional. Ya, kita tidak menanggung biaya pemeliharaan. Kemudian kalau biaya onsornya masih tetap karena kita kan ini milik kita semua. Jadi biaya pemeliharaan ini terkait dengan aset-aset yang tidak kita sewa. Oke. Nah, selain biaya pemeliharaan apalagi? Selain biaya pemeliharaan yang terpengaruh adalah biaya penyusutan. Biaya penyusutan kita nggak perlu menyusutkan. Kita nggak perlu menyusutkan floating crane dan floating office ya. Jadi biaya penyusutan pun akan terpengaruh dan kalau dibandingkan dengan skema beli tadi jelas jauh berbeda ya biaya penyusutannya. Oke. Kemudian apalagi yang terpengaruh biaya asuransi. Biaya asuransi juga otomatis akan berkurang karena kita tidak menanggung asuransi untuk floating crane dan floating office karena itu sudah ditanggung sama pemilik barang ya, sama pemilik floating crane dan floating office. Oke, jadi tadi biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya pemeliharaan itu pengaruh. Kemudian kalau biaya konsesi tetap tidak terpengaruh, TKBM juga tetap karena itu terkait dengan operasional, bukan terkait dengan barang itu beli atau sewa gitu ya. Kemudian jasa alih muat ke KSOP juga tetap, offshore by third parties juga tetap. Nah, biaya sewa tadi udah kita bahas. Jadi yang sangat berpengaruh di sini dalam konteks sewa ini jelas ada biaya sewa, kemudian biaya pemeliharaan karena berkurang karena kita tidak menanggung maintenance rutin. Kemudian biaya penyusutan juga berkurang karena kita tidak menyusutkan floating crane dan floating office. Biaya asuransi juga berkurang. Kalau biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan energi kita anggap tetap ya. Kita anggap tetap karena tidak terpengaruh oleh karena kalau pun kita mengoperasikan floating crane, kita tetap harus keluar biaya bahan dan biaya energi ya untuk mengoperasikannya. Gitu. Oke. Kemudian Excel-nya macet. Oke, Excel-nya ngehang. Sebentar, teman-teman. Excelnya udah pusing. Mungkin teman-teman yang eh, laptop atau komputernya masih yang RAM-nya 4 giga gitu ya, atau bahkan 8 giga mungkin agak berat juga ini untuk ngotak-ngatik file ini. Karena ini saya pakai 16 giga juga kadang-kadang seperti ini. Tahu-tahu dia berhenti gitu. Sebentar teman-teman, ini dia butuh waktu sebentar untuk menormalkan diri ini, untuk cooling down. Menenangkan diri. Tapi sambil nunggu kita mungkin ada pertanyaan sampai sampai saat penjelasan terakhir ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya Mas Fahri, silakan Mas. Selamat malam Pak Yanwar, Assalamualaikum Wah. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas? Iya Pak, ini mungkin sesi pertama saya baru join nih di Oke, oke, kelasnya Pak siap. Yanwar. Siap, siap, Iya siap. Pak, jadi yang pertama pertanyaan saya adalah terkait biaya penyusutan atau depresiasi. Ya, oke. Itu kan tadi Bapak ada umur tiap klasifikasi aset ya. Mm-mm. Nah itu setelah net book value-nya kosong itu apakah ada pengadaan baru lagi atau Hmm. treatmentnya seperti apa Pak di sini? Ya, Yang pertama. ya, oke. Kemudian yang kedua, tadi biaya biaya langsung ya, apa pegawai itu Mm-mm. kayak seperti BPJS atau insurans per pegawai itu apakah dimasukkan ke dalam komponen atau tidak? Hmm. Ya, oke. Oke, itu dulu Pak. Oke. Makasih Pak. Jadi di konteks sekarang ini memang saya nggak masukin replacement, Mas. Saya belum masukin, memang nggak masukin replacement karena fokus kita mau benar-benar melihat efek dari pilihan kita terhadap
beli atau sewa itu. Sebenarnya kalau konsep konsep yang apa yang benar, yang karena kalau konsesi ini sebetulnya nggak pernah konsesi ini saya bikin durasi itu 10 tahun tuh nggak pernah. Biasanya minimal itu 30 tahun gitu ya. Kadang sampai 50 sampai sampai 80 tahun gitu. Dan memang di situ pasti ada replacement, ada replacement. Jadi aset-aset yang sudah melewati masa manfaat kan harus di replace gitu. Karena kalau konsesi itu di akhir masa konsesi semua aset itu harus diserahkan ke negara kan. Dan nggak mungkin negara mau terima barang rongsokan kan gitu ya. Jadi memang harus di replace. Tapi dalam konteks ini, konteks yang kita sedang didiskusikan ini memang saya tidak masukin replacement. Karena apa? Karena kita membicarakan konteks sewa dan beli itu untuk aset yang nilainya signifikan dalam hal ini adalah floating crane dan floating office dengan sebetulnya dia sendiri masa manfaatnya minimal 20 tahun gitu ya untuk floating crane sama floating office itu. Jadi konteks replacement itu nggak terlalu apa nggak terlalu signifikan lah dalam dalam eh, yang kita diskusikan sekarang ini, dalam model yang kita diskusikan sekarang ini. Tapi benar Mas, benar. Dalam financial model yang benar, kalau kita mengajukan konsesi itu memang harus ada replacement. Jadi setiap setiap aset yang selesai masa manfaat itu harus ada replacementnya, harus di replace dengan harga baru tentu saja ya, dengan apa mempertimbangkan kenaikan. Ya Mas, gimana Mas? Iya, oke. Eh, oke, terjawab Pak. Kemudian tadi kan gue bilang ini konsesi ya Pak. Mm-mm. Berarti nanti di akhir masa period konsesi itu akan diserahkan kembali ke pemerintah atau Ya, skemanya betul, bill operate transfer ya. betul, Nah itu betul. kan biasanya ada terminal value Pak ya untuk Oh iya, nanti, menghitung. nanti, 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 Oke, nanti di ini apa kita akan ketemu itu, oke, kita akan oke Pak. ketemu. Eh, oke, Tuh. mungkin satu lagi Pak pertanyaan izin. Eh, Terkait revenue itu apakah sudah net atau masih gross ya Pak? Karena setahu saya kalau revenue kan tiap klasifikasi ada potongan pajak ya, entah itu hmm, PPN ataupun ada ya, pajak daerah pajak final ya. klasifikasinya. Iya, pajak final. Izin Pak, itu aja mungkin. Terima kasih Pak. Eh, dalam konteks ini sekarang yang gear sama gearless ini kita anggap sudah net Mas. Kita permudah lah. Ya, makanya dari awal kan saya bilang saya menghindari berbagai macam perhitungan-perhitungan di luar yang inti. Yang inti kita kan sekarang mau melihat nih apa bedanya sih sewa sama beli ini gitu kan ya. Kalau kita masukin perhitungan yang benar, kayak misalnya biaya TKBM ini aja, ini juga apa ininya banyak gitu asumsinya ya. Kemudian biaya pandu gitu kan, pandu itu kan juga hitungannya juga banyak gitu per DWT itu kapal dengan DWT sekian tarifnya sekian gitu kan. Itu akan ribet nanti. Nanti 2 jam nggak cukup kita untuk membahas itu. Jadi, makanya saya pilah-pilah gitu. Saya pilah-pilah kira-kira yang signifikan yang mana, yang nggak terlalu signifikan mana, sehingga kita ketemu ke apa materi yang benar-benar mendukung diskusi kita malam ini. Itu sih Mas. Tapi benar kok. Dalam dalam perhitungan pendapatan pun ini saya sederhanakan banget hanya bongkar muat gearless dan geared ini. Padahal sebetulnya ada pendapatan misalnya untuk apa oil spill response gitu ya. Oil spill response ada pendapatan untuk apa air tawar, ada pendapatan isi bahan bakar, ada pendapatan cleaning, ada pendapat apa banyak banyak kalau di breakdown. Tapi nanti kita kehilangan fokus gitu. Kita akan kehilangan fokus. Dan basically STS itu 80% pendapatannya itu ya dari ini, dari bongkar muat. Karena kan memang bisnisnya bongkar muat ya. Dan bisnisnya bongkar muat. Jadi kayak oil spill itu pun oil spill kalau teman-teman pernah dengar tumpahan minyak gitu ya. Kan nggak terjadi setiap saat gitu ya. Nggak, mungkin dari STS apa dari mother vessel yang merapat ke STS itu dari katakanlah setahun dia merapat ada 300 mother vessel gitu ya. Belum tentu itu dia menggunakan jasa oil spill. Ya.
belum tentu menggunakan jasa oil spill. Memang jasa oil spill pun bisa dibedakan antara jasa standby, jasa activation, jasa full full response gitu ya. Itu beda. Tapi makanya saya nggak masuk ke area sana gitu. Saya cuma masuk ke inti aja karena 80% dari pendapatan STS itu datangnya dari bongkar muat gear dan gearless ini. Saya bedakan aja ini. Gearless pun mungkin ada dibedakan kalau di perhitungan yang nyata itu ada gearless by uh, floating crane, ada gearless by FLF, ada wah macam-macam lah. Nah, itu saya nggak ini. Ini yang penting ini apa bahwa intinya tuh STS bongkar muat ada gearless sama gear gitu aja. Kalau tadi pertanyaan kedua, jadi saya lupa pertanyaan kedua mengenai apa tadi, Mas? Oh, enggak, itu tadi sebenarnya eh, apa pertanyaan detail juga sih Pak. Kayaknya eh, takutnya nanti melebar kemana-mana. Gak apa-apa Pak, oke Pak. Oke, oke. Nanti mungkin ada sesi izin Pak, minta Oke, waktunya Pak. ya biar bisa. Nggak masalah. Oke, kita kembali. Jadi, nah tadi sudah kita identifikasi biaya-biaya mana yang terpengaruh gitu ya, terpengaruh dengan kita tidak memiliki floating crane dan floating office, yaitu biaya pemeliharaan, penyusutan, asuransi gitu ya. Kemudian otomatis biaya sewa muncul, tapi untuk biaya operasi tidak langsung itu hampir semuanya tidak terpengaruh ya, hampir semuanya tidak terpengaruh. Kecuali nggak tahu biaya penyusutan, amortisasi coba kita lihat. Yang penyusutan onshore itu tetap ya, jadi nggak terpengaruh. Oke, kit- kemudian yang terpengaruh lagi adalah financing. Yang financing jelas terpengaruh. Karena yang kita finance itu adalah di luar floating crane. Ya, coba kalau kita lihat di ini, sorry, di CAPEX. Ya. Di CAPEX ini kita kan total CAPEX-nya tinggal 49 miliar ya. Dari kalau beli kita 409, ini kalau sewa CAPEX-nya tinggal 49 karena kita nggak perlu keluar uang atau kita nggak perlu beli floating crane dan floating office. Nah, ini yang masuk ke financing-nya. Ya. Itu yang akan masuk ke financing untuk sewa, sorry, untuk sewa ya. Ya, masuk ke financing sewa. Jadi di financing sewa itu kita hanya membiayai atau membayar untuk yang 49 miliar saja, bukan yang 400 miliar itu. 49 ini debt-nya 34 yaitu 70%, equity-nya 30% yaitu 14 miliar. Ini akan otomatis masuk ke perhitungan anuitasnya. Coba kita lihat di financial projection-nya, cash flow-nya oke nggak? Ending cash-nya, ternyata ending cash-nya negatif juga. Ya. Di balance sheet-nya ending cash-nya negatif. Berarti kita butuh pendanaan. Nah, saldo kas akhirnya 27, ini sesuai dengan ending cash. Ending cash-nya di sini 27793. Ini saldo kas akhirnya 27, berarti kita butuh pendanaan mungkin sekitar 35 miliar, 35 juta ya. Mungkin ya. Kita lihat. Ya, udah positif sih, tapi kita tambahin lah. Kita kan baik ya orangnya ya. Kita tambahin jadi 37.500. 37.500 sehingga si saldonya menjadi 2,8. Di sini udah positif ya 2,8 di tahun pertama, tapi tahun kedua masih negatif. Berarti kita masih butuh nih pendanaan negatif 4,9. Kita tambahin 7.000 coba. 7.000 sebetulnya bisa sih dibikin rumus tuh Pak. Nanti ribet lagi. Kita pakai manual aja supaya supaya teman-teman tahu ini mainannya kayak gimana nih gitu loh. Karena ini terkait nanti dengan strategi financing kalau di realitinya ya. Kalau di kenyataan ini strategi financing. Nah, 887 ya karena kita orang baik kita tambahin lagi 9.000. 9.000 sehingga saldonya menjadi 2,5. Ini saldo 2,5. Udah positif ya. Udah positif. Kalau kita lihat di financing, ini udah masuk.
year 1, year 2, ini juga udah otomatis masuk, sehingga kita akan untuk skema sewa, total pinjaman kita adalah 67 miliar. Tadi kalau skema beli, total pinjaman kita 397. Oke. Dan ini biaya bunganya, interestnya, ini principal repayment-nya. Oke. Eh, jadi teman-teman bisa mudah-mudahan bisa menangkap ya the idea behind these numbers gitu ya. Jadi untuk beli itu kenapa utangnya banyak gitu kan. Untuk sewa kenapa utangnya jadi dikit. Karena itu akan nanti akan pengaruh sekali dengan keputusan pengambilan keputusan kita. Oke, kita lihat perbandingannya. Kita lihat perbandingannya. Jadi kalau skema beli dan ini skema sewa, ini pendapatannya sama gitu ya. Total pendapatan 2,3 triliun sama 2,3 triliun. Nah, biaya operasinya langsung operasi langsungnya beda ya. Yang beda kita lihat di sini ada biaya pemeliharaan ya. Biaya pemeliharaan di skema beli jauh lebih besar dibandingkan dari skema sewa. Bedanya 123 miliar gitu ya. Biaya penyusutan di skema beli juga lebih besar dari biaya skema sewa, bedanya 144 miliar. Biaya asuransi juga beda, 26 miliar, lebih besar di skema beli, ya terus jelas lebih besar karena dia harus mengasuransikan aset yang dia beli ya, yang mana di situ ada floating crane dan floating office. PNBP sama, TKBM ini ada oh, TKBM ini bedanya karena tadi kita rubah ini ya, rubah rate. Kita di sini juga kita rubah deh. Ini di TKBM 1.300, ini jadi 1.400. Oke, nah hasilnya sama. Jadi TKBM sama, nggak berubah, nggak terpengaruh floating crane beli atau sewa, itu tetap segitu. Kemudian jasa alih muat juga sama, offshore bagi third parties juga sama, karena ini kita ambil dari pendapatan. Nah, yang jelas terlihatan beda di biaya sewa. Ya. Biaya sewa ini jelas kelihatan sekali. Kalau di pertama itu, kan kita nggak ada biaya sewa ya. Jadi bedanya ya sebesar biaya sewa yang kita keluarkan untuk skema sewa 679 miliar. Bedanya itu. Ini untuk 10 tahun ya, teman-temannya untuk 10 tahun kita kita jumlahkan semua. Kalau kita bandingkan per tahun nanti terlalu panjang. Ya, kita ambil 10 tahun aja. Total 10 tahun. Kemudian laba kotor untuk skema belinya 1,3 miliar, untuk skema sewa 978 juta. Kemudian biaya operasi tidak langsung sama semua karena berat banget ke penyusutan amortisasi beda. Oh, ini beda di IDC yang tadi ya, karena hutangnya beda ya. Jumlah hutang awalnya beda. Jadi ini bedanya di amortisasi. Bedanya di amortisasi. Kalau teman-teman lihat di CAPEX nih, ini di bawah ini ada IDC. Ya. Kalau di skema beli DC-nya jauh lebih besar karena dia utangnya lebih besar. Kemudian ada biaya amortisasi. Amortisasi selama 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun. Sehingga kalau kita lihat saldo saldo IDC per tahunnya turun sampai tahun ke-10 jadi nol. Oke, jadi itu ini bedanya di IDC. Di interest during construction. Ya, kemudian kita lihat EBIT-nya di skema beli 1,2, skema sewanya 880 miliar. Jadi lebih bagus di skema beli. Biaya bunga pinjaman di skema beli 150 miliar, di skema sewa 25. Jelas karena lebih kecil pinjaman di skema sewanya. Ya. Ke laba sebelum pajaknya 1,08, ini 854, bedanya 233. Pajak penghasilan 246 di skema beli, skema sewanya 194, sehingga laba sesudah pajaknya di skema beli itu 840 juta, skema sewa 660 juta. Ini 36% dari revenue di skema beli, skema sewa 28,26 28%.
Nah, kalau kita lihat secara grafik batang gitu ya, ini beda beda ya. Kalau pendapatannya kan sama 2,336, bolnya itu beda, biaya operasi langsung di skema sewanya jauh lebih besar, ya, 58,1% karena di sini ada unsur biaya sewa. Ya. Kemudian di laba bersih, ini skema belinya jauh lebih besar, ya nggak jauh ya, 36 lah, 36%, sementara di sewanya 28,3%. Nah, artinya kalau kita melihat secara telanjang gitu, berdasarkan laba gitu, kita akan melihat bahwa sewa skema beli itu jauh lebih bagus daripada skema sewa. Ya. Karena laba bersihnya lebih besar. 36% dari revenue atau 840 juta. Sementara sewa ini cuma 660 juta selama 10 tahun. Kalau kita lihat per tahunnya akan kelihatan yang biru ini adalah net profit atau laba bersih dari skema beli, sedangkan yang orange ini adalah net profit dari skema sewa. Nah, kelihatan bedanya ya. Jadi memang kalau kita lihat dari laba bersih ini lebih menguntungkan skema beli. Cuma kita kan nggak kita kan mau next level ya, mau melihatlah dari analisa arus kasnya. Arus kasnya mau kita lihat. Nah, kalau teman-teman buka di file yang sudah saya kirim, itu di unhide-nya itu ada analisa DCF ya untuk sewa beli, untuk skema beli dan skema sewa. Itu eh, saya sengaja unhide. Kalau teman-teman yang teliti mungkin bisa bisa langsung melihat ya. Jadi untuk skema beli itu kita analisa DCF-nya dengan WACC yang tadi di assumption sudah kita singgung 9,73%. Kemudian seperti teman-teman sudah kita diskusikan di webinar sebelumnya, untuk penyusunan free cash flow itu saya nggak mulai dari EBIT, ya. Saya mulainya dari pendapatan. Dari pendapatan, kemudian dari eh, kalau kalau konteks ini saya ambil biaya operasi langsung, biaya operasi tidak langsung. Karena apa? Karena saya mau melihat efek perubahan dari masing-masing ini, eh, dari masing-masing apa unsur ini pendapatan kalau berubah sekian persen hasilnya gimana, kalau berubah sekian persen hasilnya gimana. Untuk BOL juga saya mau lihat perubahannya, BOTL juga saya mau lihat efek perubahannya. Makanya saya bikin drivernya. Ya, bikin drivernya, driver pendapatan, driver BOL, driver BOTL, dan driver investasi. Nah, ini rumus-rumus ini udah memasukkan driver-driver ini. Jadi nanti kalau umpamanya berubah, misalnya nih pendapatan saya rubah 10%, jadi tambah 10% ini akan berubah otomatis. Ya, akan berubah otomatis dan hasilnya otomatis. Itu. Cuma tujuan saya bukan ngerubah di sini. Jadi ini sebetulnya cuma alat bantu aja. Alat bantu untuk kita bikin sensitivity analysis. Ya, alat bantu aja. Tadi bukan di sini ngerubahnya. Oke. Nah, dari eh, projection, financial projection yang sudah kita susun itu, kita sudah bisa menyusun free cash flow-nya mulai dari pendapatan, kemudian dikurangin. Nah, dalam dalam DCF analysis ini saya biasakan kalau dia pengurang, saya langsung tanda negatif ya. Tanda negatif atau dalam ini kelihatan merah dan tanda kurung gitu ya. Supaya apa? Supaya kelihatan aja bahwa ini mengurangi gitu ya. Kemudian hasilnya EBIT 5348 untuk tahun pertama ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, ya. Itu kita ambil dari financial projection, depresiasi dan amortisasinya, kemudian changes on working capital kita ambil juga dari financial projection, capex, kemudian dikurangin tax. Taxnya 22% kali EBIT ya. Kemudian, nah ini yang tadi ditanyakan mengenai terminal value ya. Jadi kalau kita beli dalam analisa DCF gitu, ya, dalam analisa DCF ini karena analisa aja. Artinya di tahun ke-10, di akhir tahun perhitungan kita ini, kita anggap kan masih punya aset. Kita anggap masih punya aset dan aset itu bernilai kas gitu, bernilai cash gitu. Artinya kalau dijual gitu ya. Kalau dijual itu
ada hasil kasnya gitu ya. Nah, itu kita hitung terminal value-nya, itu nilai pasarnya di akhir tahun ke-10 itu berapa, kemudian nilai bukunya berapa. Nah, ini nilai bukunya belum kita hitung. Itu nilai bukunya adalah em, nilai bukunya dari financial projection. Financial projection di balance sheet. Balance sheet aset tetap atau di ini yang jelas di ini deh, di capex depresiasi. Nilai buku floating crane air ke-10. Ini untuk beli. Berarti di depresiasi, depresiasi untuk floating crane. Oke, beli. Berapa nilai depresiasi dia? Kita lihat. Sebentar. Kita hitung dulu bentar ya teman-teman. Beli. Ini kita naikin dulu dah. Delete naik. Oke. Ini berarti adalah nilai awal dikurangin dengan sum. Sum dari penyusutan dari ini sampai ke tahun ke-10. 180. Kemudian ini sama lah ya. Rumusnya sama. 36 berarti nilai bukunya adalah 180 ditambah 36. 216. Oke, ini biar gampang kita bawa dulu dah sini. Nilai buku floating crane air ke-10 sebagai pengurang di 216. 260 juta. Jadi capital gain on floating crane-nya minus ya. Kayaknya kasihan banget ya, minus. Oke lah kita tambahin deh. Nilai pasarnya nggak 175, katakanlah nilai pasarnya 250 ribu. 250, sorry. 250. Jadi capital gain-nya adalah 34 ribu. Oke. Kemudian floating office, oh ini udah total ya. Oke, 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 oke. Kita eh 216 tadi udah benar. 200. Oh, 180. Sorry, sorry, sorry. 180 ini. Sorry, terpisah ternyata. Ini 180. Oke. Nah, ini capital gain-nya masih 5.000, kita ini tambahin deh. Ya, 109 atau 200 lah. 200 juta. Kita kan orang baik ya. 210 juta. Jadi dia punya capital gain 30 ribu, 30 miliar untuk floating crane, untuk floating office-nya nilai bukunya adalah 36. 36 eh, masih untung ya, masih untung 4.000, biarin aja. Jadi total capital gain adalah ini 30 tambah 4.000. Oke, 34.000. Teksnya, teksnya ada 22%. Berarti 22% kali R44. R45. R45. R45, sorry. Ini salah rumus dia. 45. R45. R45. 7.480. Jadi net salvage value-nya adalah
capital gain dikurangin dengan tax 26,250. Sehingga unlevered FCF totalnya di akhir tahun ke-10 itu adalah 153 dari operasional ini ditambah dengan salvage value 726. Jadi 37 ditambah dengan 47. Oke, jadi 179. Oke. Ya, ini salvage value-nya apa total free cash flow unlevered-nya, unlevered free cash flow-nya untuk skema beli di akhir tahun ke-10. Nah, ini kan kita udah dapat nih unlevered free cash flow-nya untuk tiap tahunnya dapat, kemudian kita diskonkan dengan WACC, kita dapat discounted-nya, kemudian kita dapat NPV-nya ya. NPV-nya ini bisa dijumlahin ya, jumlah dari discounted-nya ini total itu 211025, udah bener ya. Dan kemudian project payback period-nya 6 tahun. Project payback period-nya 6 tahun ini dari accumulated discounted FCFF ini. Nah, teman-teman kalau ingat rumus di sebelumnya, ini adalah kita pakai rumus cari bilangan yang merah di antara urutan ini. Berapa bilangan merah? Nah, ini 6 tahun. Oke. Profitability index-nya 1,5 dan IRR-nya 17,42%. Nah, IRR ini semua ada rumus Excel ya, IRR, NPV, ini juga rumus gitu kan. Profitability index ini kita mengukur hasil dari free cash flow ya, dibandingkan dengan present value of investment-nya. Jadi PV dari free cash flow selama 10 tahun dibagi dengan PV dari present value 1,5. Oke, kita ketemu. Kemudian untuk equity kita juga sama dari pendapatan, kemudian biaya operasi langsung, biaya operasional langsung, tamu EBIT, kemudian depresiasi, change of working capital, kurangin capex, dikurangin tax, net salvage value, nambahin di akhir, ya. Net salvage value-nya, kemudian ada debt cash flow-nya, yaitu penarikan penarikan hutang, ya. Tadi di refinancing ya, ini ngambil dari tapi dari refinance ini kita udah masuk ke tadi kita tarik ke projectionnya. Jadi ini kita ambil dari cash flow-nya di projection. Debt-nya berapa, principal installment berapa, interest berapa. Ya. Ini teman-teman nggak perlu hafalin rumusnya, yang penting logiknya ya, logiknya paham. Kemudian kita dapat lever FCFE-nya kita diskontkan dengan cost of equity, ya. Cost equity dapat discounted sehingga kita dapat equity IRR. Equity IRR-nya 23,20%, NPV-nya 148,99, dan payback period-nya 7 tahun. Oke. Nah, ini sensitivity analysis-nya. Nah, ini fungsi yang saya bilang tadi, driver tadi. Driver-driver ini fungsinya adalah untuk bikin sensitivity analysis. Ini yang masuk ke sini ya, minus 10%, minus 5%, dan sebagainya. Ini drivernya semua. Ya, kalau teman-teman ingat kan rumus dari ini pakai what if analysis ya, pakai what if analysis. Jadi misalnya nih saya clear contents dulu ya. Clear contents, kita mau analisa sensitivitas NPV terhadap perubahan WACC dan pendapatan. Jadi di rows di atas ini adalah pendapatan, kalau pendapatan turun 10%, NPV-nya gimana, kalau pendapatan turun 5%, NPV-nya gimana, pendapatan tetap NPV-nya gimana, pendapatan naik 1% gimana, pendapatan naik 10% gimana. Kemudian dari WACC juga ini WACC yang aslinya 9,73, cuma ini nggak boleh rumus ya. Jadi kalau kita udah tarik WACC, kita tarik WACC dari atas, dari ini, kita tarik, WACC-nya 9,73. Nah, ini kan masih rumus nih, sama dengan E18 ini harus kita rubah jadi angka. Jadi copy, paste, jadi value maksudnya.
spesial value. Harus value. Jadi nggak boleh rumus. Karena kalau rumus nanti hasil dari what if analysisnya nggak akurat. Nah, ini kalau ini dikurangin 1%, dikurangin 1%, kurangin 1%, dan seterusnya, ini kalau naik 1%. Nah, analisisnya kita pakai what if analysis, data, what if analysis, data table, nah row-nya. Row inputnya inilah yang tadi saya maksud driver ini. Pendapatan, ini kita ambil, kemudian kolom inputnya tadi WACC ya. Jadi WACC kita ambil. Dah, nah ini akan otomatis. Angkanya akan otomatis muncul seperti ini. Ya, demikian juga yang lain-lain seperti itu prosesnya sama. Yang penting apa? Yang penting di sini ini nggak boleh rumus. Nggak boleh rumus. Ini harus value. Nah, kalau kita udah dapat sensitivity masing-masing, ini di atas sensitivity NPV, kemudian ada sensitivity IRR, ada sensitivity payback period, ini nanti kita bisa bikin namanya tornado chart. Tornado chart. Nah, dari tornado chart ini kelihatan mana yang paling besar berpengaruh terhadap NPV. Nah, kalau kita lihat sekilas saja secara mata telanjang gitu ya. Secara mata telanjang yang paling besar pengaruhnya adalah pendapatan. Di IRR juga yang paling besar pengaruhnya pendapatan. Di payback period juga yang paling besar pengaruhnya pendapatan. Nah, teman-teman kalau mau analisa dalam bentuk narasi yang lebih lengkap, ini tinggal di copy, copy, terus paste di ChatGPT aja. Ya, di copy, di paste di ChatGPT, minta tolong ChatGPT untuk menjelaskan. Nanti dia akan menjelaskan dengan lebih lebih lengkap gitu ya kata-katanya. Tapi kalau secara umum dari ini aja kita udah bisa melihat bahwa yang paling berpengaruh adalah pendapatan, di IRR juga pendapatan, di apa payback period juga pendapatan yang paling berpengaruh. Oke, DCF sewa prosesnya sama, ya, prosesnya sama. Cuma di sini saya tambahin driver biaya sewa. Ya, saya tambahin driver biaya sewa sehingga di perhitungan ini ada komponen biaya sewa di sini. Ya, hasilnya tetap sama EBIT gitu ya. Cuma di sini ada komponen biaya sewa supaya saya bisa melihat sensitivitas NPV, IRR dan payback period terhadap biaya sewa. Jadi kalau biaya sewanya naik sekian persen berapa, kalau biaya sewanya turun sekian persen berapa? Karena apa? Karena biaya sewa ini signifikan sekali. Ya. Nah, kalau ini perhitungannya sama, ya, perhitungannya sama, ketemu, ini PI-nya, Profitability Index 6,6, IRR-nya 48,73, NPV-nya 299, payback period 3 tahun. Kemudian di equity ketemu IRR-nya 75,99, NPV-nya 250 dan payback period 3 tahun. Nah, ini bikin sensitivity-nya juga sama dengan yang kayak tadi, ya, tinggal tapi di sini ada biaya sewa. Saya masukin biaya sewa dalam sensitivity. Nah, ini kelihatan sekali kalau di tornado chart, tetap pendapatan yang paling dominan, tapi kalau kita lihat biaya sewa ini menjadi komponen yang berpengaruh juga dalam NPV, meskipun tidak sebesar pendapatan. Ya. Jadi biaya sewa ini berpengaruh terhadap IRR juga dan terhadap payback period. Nah, payback period ini terlihat pengaruhnya besar sekali sama dengan pendapatan. Jadi kenaikan atau penurunan pendapatan dan kenaikan atau penurunan biaya sewa itu akan berpengaruh terhadap payback period. Nah, tuh. Oke. Nah, ini dari DCF. Ini teman-teman kan kalau DCF sudah luar kepala lah ya perhitungannya. Sekarang kita lihat DCF comparison-nya atau summary, summary dari ini semua. Nah, ini Excel-nya udah ngambek lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sampai titik ini, monggo silakan sambil nunggu Excel-nya hidup lagi. Ini sering banget ini sekarang karena apalagi kalau di Zoom itu kayaknya memorinya emang keserap banget. Jadi Excel-nya agak 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 gitu. Oke, ini udah mau. Nah, kalau kita lihat
di DCF analysis ini hasil analisa untuk skema beli yang biru dan ini hasil analisa untuk skema sewa. Ternyata kalau dari DCF analysis, project NPV di skema sewa lebih baik ya. Karena skema sewa NPV-nya 299,9 sementara skema belinya 211. Kemudian IRR-nya di skema sewa 48, skema beli 17. Jadi lebih baik di skema sewa. Oke. Payback period di skema belinya 6 tahun, di skema sewa 3 tahun. Oke. Profitability index di skema beli 1,46, di skema sewa 6,62. Oke. Ini dari project. Dari equity gimana? Kita lihat di equity, equity NPV-nya itu juga lebih baik di skema sewa. Skema belinya 148, ya. Skema beli 148, sementara skema sewanya 250. Ya. Equity IRR di skema belinya 23,20%, di skema sewa 75,99%. Equity payback period ini di skema belinya 7 tahun, skema sewa 3 tahun. Jadi ini perbedaannya cukup besar, ya, cukup besar dan sangat signifikan. Tapi tidak untuk semua kondisi akan seperti ini ya, teman-teman ya. Artinya kalau kita menganalisa kondisi lain, bisnis lain, mungkin beda-beda, tapi mungkin tidak akan sebesar ini. Kenapa ini sebesar ini? Karena ya tadi saya fokus di hanya di apa? eh, dari pendapatan saya fokus hanya di gearless dan gear, saya tidak memperhitungkan pendapatan. Tapi kalau pendapatan memang nggak pengaruh ya, karena pendapatan sama gitu ya, pendapatan sama. Tapi dari investasi-investasi lain juga juga tidak saya terlalu masukkan semua, tidak saya masukkan semua. Saya hanya berfokus pada floating crane dan floating office. Tapi dari sini aja bisa mewakili. Artinya teman-teman bisa memakai analisa ini, analisa ini untuk konteks-konteks yang lain dengan catatan yang seperti saya bilang. Kalau mau pakai template-nya sesuai hitungannya dengan yang ada di sini, itu kolom-kolom jumlah-jumlah di tiap biaya itu jangan dirubah. Maksudnya kolomnya gitu ya. Artinya perhitungan-perhitungan di atas nanti harus menuju ke sel yang di jumlah-jumlah itu supaya apa? Supaya larinya ke arah projection yang sudah kita hitung tadi. Nah, kalau kita lihat atau kita lihat kenapa tadi di kalau kita lihat di skema di profit and loss ya. Di profit and loss kan tadi kita udah lihat nih hasilnya jauh lebih baik beli daripada sewa gitu ya. Nah, kita kan ngitung profit and loss secara accounting ini kan ya. Kita ngitung profit and loss secara accounting. Sementara di sini kita ngitung adalah cash flow. Yang kita hitung adalah cash flow. Nah, kalau kita lihat di perbandingannya antara beli dan sewa, ini di yang biru ini kan beli nih. Beli ini di year 0 atau di tahun pertama itu kan keluar kas luar biasa untuk pembelian floating crane dan floating office. Ini kasnya langsung minus sekitar 400 miliar gitu ya. Sementara di sewa itu keluar kas untuk pendanaan investasinya itu hanya sekitar 40 miliar. Jadi bedanya jauh. Nah, seperti teman-teman lihat kalau kita kita menghitung DCF di tahun pertama, tahun-tahun awal tuh ya, tahun pertama 2, 3, sampai 4 katakanlah ya, itu diskon rate-nya kan masih masih efeknya masih besar ya. Efeknya masih besar. Tapi kalau kita udah menginjak ke tahun-tahun ke-6 dan seterusnya, semakin kecil kan diskon rate-nya. Jadi kalau cash flow di awal itu besar di minus, ya otomatis dia akan sangat berpengaruh dalam perhitungan NPV. Ya, sangat berpengaruh dalam perhitungan NPV. Karena apa? Karena minusnya di awal gede. Nah, kalau kita lihat nih, yang discounted ini kan yang putus-putus gitu ya, yang putus-putus. Nah, itu kalau di tahun awal kan hampir sama nih. Kalau tahun nol jelas sama gitu, karena diskon rate-nya kan satu. Nah, ini sama. Tapi tahun kedua, tahun ketiga, dan keempat nih lama-lama melebar gitu ya. Yang secara nilai secara angka itu naik, ya, pendapatan naik, net profit ya, atau net profit lah katakanlah ini naik, tapi
kalau didiskon ini akan turun. Karena apa? Karena diskon rate-nya akan semakin turun. Demikian juga yang orange ini, sementara yang orange ini itu pengeluaran kas di awal investasi itu kan lebih kecil karena dia tidak beli floating crane dan floating office. Jadi dia hanya beli aset selain floating crane dan floating office dan nilainya jauh lebih kecil dari floating crane dan floating office. Kalau floating crane dan floating office kita beli kan sekitar 400 miliar gitu ya investasinya. Sementara di sini hanya 40 miliaran. Ya, kalau perhitungannya akan tetap sama antara yang aktual atau jumlah dengan nilainya gitu, dengan nilai diskontnya itu pasti akan turun karena diskon rate-nya akan turun. Tapi kalau secara total, karena di sini udah besar sekali negatifnya, maka secara total yang sewa ini menang NPV-nya. NPV-nya menang. Nah, dalam konteks dunia nyata, mungkin nih bedanya nggak akan sebesar ini gitu ya. Bedanya nggak akan sebesar ini. Mungkin nilai nilai investasinya nggak sampai ratusan miliar gitu ya. Mungkin cuma 20 miliar, 30 miliar gitu. Kalau dibandingin sewa, mungkin jadi hasilnya nggak terlalu besar gitu. Ya itu hasilnya mungkin juga akan beda, gitu. Tapi di sini saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana kita menganalisa skema beli dan skema sewa. Dengan konteks yang nilainya jauh berbeda ini akan kelihatan sekali. Dan ini bisa diaplikasikan kalau teman-teman mau mau menganalisa di industri yang terkait gitu ya, yang mau teman-teman analisa. Ini dari sisi proyek. Kemudian dari sisi equity juga hampir sama. Ya, equity nilai birunya ini yang beli itu secara equities kan tadi kita lihat di DCF-nya juga masih negatifnya masih lumayan besar gitu ya. Negatifnya masih lumayan besar DCF beli. Ya, DCF beli ini, nah ini masih besar. Tadi kalau DCF apa yang proyeknya 440 miliar negatifnya, kalau yang di equity udah dikurangin dengan loan. Dengan loan itu sisanya tinggal 122. 122. Tapi kalau dibandingin dengan sewa tetap masih besaran di belinya. Di sewa ini cuma 14. Oke, maka kelihatan di grafik ini yang biru ini masih jauh lebih negatif, jauh lebih negatif daripada yang sewa. Jadi secara akumulatif pun yang sewa ini masih menang dari sisi equity. Dari sisi dari skema belinya meskipun ini kelihatan naik gitu ya, kelihatan naik, tapi ingat bahwa mulai tahun-tahun ke atas ini, tahun-tahun besar ini, nilai diskon rate-nya juga semakin mengecil gitu. Jadi semakin meskipun ini besar sekali, tapi kalau dikalikan dengan diskon rate yang semakin mengecil, hasilnya juga nggak seberapa, gitu. Nah, yang paling penting adalah efek pengaruh di tahun-tahun awal. Ya, tahun 0, 1, 2, 3 itu sangat besar pengaruhnya. Jadi kalau di sini pengeluaran cash-nya lebih besar negatifnya, ya otomatis secara NPV juga pasti akan jauh berkurang, gitu. Jadi kesimpulannya di apa? Kalau kita hanya melihat laba akuntansi, gitu, laba akuntansi itu efeknya kalau dalam konteks seperti ini mungkin bisa tidak akurat, gitu ya, tidak akurat keputusannya. Jadi kalau kita hanya melihat laba nih, wah laba untuk beli ini lebih bagus kok gitu ya. Ini jauh melebihi sewa gitu ya. Tapi kalau dari sisi cash flow, ini mengandung resiko gitu. Mengandung resikonya apa? Ya kita lihat kan nilai utangnya semakin besar kan. Nilai utang nilai utang di beli itu kan jauh lebih besar daripada nilai utang sewa. Ya. Kalau kita lihat di financing sewa itu nilai utangnya cuma 67 miliar. Ya, sementara kalau di eh, beli financing beli nilai utangnya itu adalah sekitar 391 miliar. Jauh lebih besar. Artinya apa? Pada pada skema beli kita membutuhkan uang lebih banyak. Ya, membutuhkan uang lebih banyak daripada skema skema sewa. Daripada skema sewa. Ya untung-untung kalau kalau banknya mau ngutangin gitu ya. Kalau banknya kita nyari utangan susah, ya bisa-bisa bisnisnya layu sebelum berkembang ya dalam 1 tahun 2 tahun udah selesai gitu karena
nggak punya darah lagi, cash flow-nya udah habis. Gitu. Ya kira-kira seperti itu, teman-teman. Gambaran dari apa pilihan investasi untuk beli atau sewa peralatan. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight ya ke teman-teman. Dan kalau kembali mau memakai template ini, yaitu yang penting di apa sewa-sewa itu, yang biaya-biaya sewa ini, yang jumlah-jumlah ini, maksudnya perhitungan-perhitungan di atas itu harus menuju, harus ngumpul di subtotal subtotal atau di total-total di bawah, karena ini yang kita pakai di proyeksinya. Oke, teman-teman, ini filenya nanti akan saya kirim yang sudah saya oret-oret gitu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa memberikan insight, menambah wacana, dan kita bisa sama-sama belajar. Silakan kalau ada pertanyaan sampai eh, penjelasan terakhir ini, monggo silakan. Ini saya save. Silakan Mas Fahri, ada masih mau ditanyakan, monggo, Ya, izin Pak Yanwar. monggo Eh, silakan. Tadi kan saya ngeliat yang untuk FCFA ya, Free Cash Mm-mm. Flow for Equity ya. Ini berarti asumsinya adalah single shareholder ya Pak ya. Saya lihat berarti pengembalian modalnya itu hanya untuk di Bukan satu entitas ya. bukan single shareholder, maksudnya eh, shareholdernya itu mungkin bisa banyak gitu. Cuma kita tidak memperhitungkan ada apa saham preference atau apa gitu tuh enggak. Kita hanya satu modal saham gitu aja. Nah, modal sahamnya yang terdiri Oke, dari oke. berapa pemegang saham tuh kita nggak perhatikan ke situ. Oke, berarti kalaupun nanti kita mau ngembangin beberapa opsi pemegang saham, nanti tinggal diambil dari FCFA itu aja Pak ya, Bisa bisa. dibagi atau Ke- dikali dengan jumlah share-nya berapa gitu ya. Bisa karena gini di kalau kita lihat di apa mana tadi projection ya, di projection, financial projection, itu kalau Mas lihat di schedule itu ada dividen ya, ada dividen atau earning adjustment lah. Dividen ini bisa dikembangkan. Misalnya mau mau dirubah schedule-nya, ada dividen untuk saham preference atau untuk apa yang lain-lain gitu ya. Itu bisa dirubah. Jadi nanti angka yang di sini, angka yang di sini, ini nanti kuncinya di sini, Mas, yang hijau ini. Makanya saya sediakan di sini dividen. Ya. Jadi nanti Mas bisa hitung untuk saham preference misalnya kan yang apa diutamakan untuk mendapat dividen gitu kan. Ini dihitung dulu di sini dividennya berapa gitu per tahunnya. Dan ini akan otomatis masuk ke sini dan akan kelihatan nanti cash flow di cash flow-nya. Gitu. Seperti seperti Iya, halnya kita ngerubah-ngerubah di sini ya pendanaan ini. Ini kan kita rubah berapapun, ini akan otomatis masuk ke perhitungan cash flow, akan masuk ke balance sheet dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi iya, iya. Oke, jadi oke. skenario-nya bisa terserah macam-macam. Tapi yang penting dari sini mau pengembangannya kemana, itu ujungnya harus masuk ke sini, ke dividen di return earning ini, ke dividen Hmm. apa return earning schedule ini. Iya, mungkin nanti saya coba kotak-atik lagi Pak. Apa, Oke, bikin asumsi lagi. Thank siap, you Pak. siap, 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 siap. Silakan, kalau ada yang lain, monggo, silakan. Oke, kalau kalau emang nggak ada pertanyaan, nanti filenya saya kirim. Dan kalau pertanyaannya baru muncul setelah mungkin sekarang masih apa belum belum kepegang gitu ya. Nanti kalau dicoba diutak-atik, kemudian ternyata ada hal yang perlu ditanyakan, bisa lewat grup yang kita bentuk itu, Zoominar itu, atau
di grup seminar seminar itu kan grup temporary sebetulnya ya untuk kita koordinasi seminar ini. Nanti pertanyaannya bisa di grup ALK Workbook. Jadi teman-teman yang mungkin belum bergabung di grup kita di ALK Workbook atau di Finance itu nanti saya kirim linknya untuk gabung. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar kok. Jadi nggak ada batasan-batasan lah. Yang penting kita sama-sama ini, sama-sama saling berdiskusi. Ya Mas Yudi, ada pertanyaan Mas Yudi silakan. Oke, siap. Oke, kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Dan terima kasih banyak. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman dan kita mengadakan diskusi ini. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih Pak. Pak Yanuar. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mbak. Makasih, Mas Fahri. Saya tutup ya, saya tutup. Nanti recordnya saya share di grup.